Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas materi PKN kelas 11 bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila bagian kedua, yaitu tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila, karena sesuai dengan kepribadian bangsa. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah. Apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila lainnya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Notonegoro sebagai berikut. Sanusi mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, yaitu hukum sebagai panglima yang berdaulat dalam sistem politik, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 45 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan negara. Indonesia menganut pembagian kekuasaan yang bertumpu pada legislatif, eksekutif, yudikatif, sehingga terhindar dari kekuasaan yang terpusat. Selanjutnya adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Untuk menjamin berjalannya sistem demokrasi Pancasila, maka dibentuklah lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya, demokrasi otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir adalah demokrasi berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Akan tetapi, apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintah adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Gofar berikut ini. Yang pertama, akuntabilitas. Setiap pemegang jabatan yang dipilih rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Selanjutnya, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, serta pemenuhan hak-hak dasar. Sekarang, mari kita simak bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada awal kemerdekaan hingga sekarang.
demokrasi di Indonesia perlu disosialisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, yang hendaknya mengacu pada